Ini rakyat sudah adem-adem aja. Kemudian keempat tokoh ini menaikkan terus di berbagai media sosial sehingga rakyat terpengaruh, akhirnya ikut meramaikan juga di media sosial. Apakah itu bukan perbuatan pidana, hanya sampai rakyat demonstrasi juga belum demonstrasi itu dilindungi oleh hukum. Hak Berarti demokrasi. tidak ada pidana di situ gitu. Yang namanya penghasutan adalah gitu seruan agar berbuat pidana. Dan perbuatan pidana itu dijalankan. Itu baru namanya menghasut. Iya. Nah, ini edukasi nih buat sahabat-sahabat semua. Baik, Pak Rizal, ini yang kita masuk ke intinya nih, mulai nih. Dalam pandangan Pak Rizal, ya tadi kan ini agak mengagetkan karena kita duga yang akan melakukan adalah kuasa hukumnya Pak Jokowi. Ternyata ini malah relawan. Nah, mungkin kalau di benak saya ini ada pikiran, jangan-jangan ini dulu tes the water dulu nih, pakai relawan dulu. Nanti kalau ini kira-kira sekiranya mandek menghadapi ini nggak jadi gitu apakah ada kemungkinan ke sana atau dalam pandangan Pak Rizal ada skenario lain? Ya, mungkin saya lihat dari deliknya. Kalau deliknya penghasutan gitu ya, mungkin dia ingin menghindari hubungan langsung dengan ijazah. Karena hasut kan biasa apapun bisa dihasut gitu. Beda dengan kebohongan misalnya kan, kita nuduh palsu tapi ternyata asli bohong kan, ada hubungan dengan ijazah kan gitu. Mungkin ini kan dugaan-dugaan nih jadi dibacanya pada delik. Sebab yang pertama dilontarkan itu oleh lawyer Pak Jokowi kan adalah soal hoax gitu, atau keduanya juga soal fitnah atau beda lagi itu deliknya beda dengan penghasutan. Penghasutan beda lagi gitu. Jadi kenapa kok pilih penghasutan? Udah milih penghasutan, milih yang lapornya juga yang lain gitu ya. Apakah itu tes in the water atau apa gitu ya, nggak tahu, itu mau urusan dia. Tapi yang jelas bahwa kalau suatu saat nanti sudah tidak bisa masuk lagi dia gitu. Ini to be or not to be di sini gitu. Nah, jadi kalau saya lihat nanti kita akan melihat, walaupun penghasutan dia ingin menghindar dari soal ijazah asli atau palsu kayak Pul ya gitu kan. Tapi nggak bisa dihindari. Walaupun dia mau menghindar, tapi tidak bisa dihindari. Bacaan coba lihat nanti kan. Itu kaitannya dengan ijazah itu. Dia bicara kegaduhan di Solo, kegaduhan di UGM itu kan ijazah, bukan yang lain. Maka seharusnya buktikan dulu ijazah itu asli atau palsu, baru gitu kan. Dia menyebut hasut, dia menyebut fitnah, dia menyebut pencemaran nama baik dan sebagainya gitu. Ini konteks hukum ya gitu yang menjadi pertimbangan secara mendalam, dan saya yakin ini akan jadi diskursus wacana pembicaraan para ahli-ahli hukum gitu kan. Nggak bisa dengan begitu saja ahli hukum terima, enggak akan didalami itu. Indonesia ini kan banyak ahli gitu, yang pakar-pakar dan punya kualitas. Nah, baik. Nah, yang menarik juga Pak Rizal, ketika kita mendengarkan penjelasan tadi, ada sebuah statement bahwa entah tadi tampil atau tidak, tapi di teksnya juga kita baca bahwa kami ini tidak berhubungan dengan pengacaranya Pak Jokowi. Kami ini hanya menyimak dari media sosial saja gitu. Nah, ini kan agak kurang logik gitu. Justru sebaliknya yang diduga oleh publik gitu. Nah, tapi dalam pandangan Pak Rizal, apakah juga demikian? Ini kalau saya menganggap bagian dari satu desain tentang pilihan-pilihan. Itu mungkin punya pilihan-pilihan. Nah, akhirnya yang terpilih model seperti ini gitu ya, model seperti ini. Sebab dari awal angka 4 itu kok sudah kalau ini 5 mah atau ini 2 itu betul spontanitas bahwa dia mengkajinya 5 orang harusnya. Dia ini bilang tadi mungkin kebetulan aja kan. Saya kira enggak sepolos itu rakyat atau masyarakat kita ya, dengan pola-pola yang sedang ada gitu kan. Jadi bisa membaca sudah sebetulnya
fair sajalah, gitu kan, jelas saja sebab hukum kausalitas dan rangkaiannya terbaca. Gitu. Oke, baiklah. Kalau begitu kita nextnya pengen bertanya dalam kapasitas Pak Rizal sebagai Wakil Ketua TPUA. Oh iya. Apa sih sebetulnya, mungkin ini masyarakat juga yang baru akhir-akhir ini menyimak, apa sih motivasi Pak Rizal ini menjadi bagian dari TPUA gitu, kemudian mempertanyakan ijazah asli ini? Iya, karena ini kan awalnya kan pejabat publik sebagai presiden, kemudian 2 periode kan gubernur gitu, kemudian pernah jadi wali kota juga. Berarti dia adalah pejabat publik yang tanda kutip ya dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Oleh karena itu dia harus clear kan. Nah, dan ternyata ada yang mempermasalahkan soal ijazah ini dalam kasus dulu Bambang Tri ya. Jokowi undercover satu soal identitas dan silsilah lah gitu kan, dan undercover 2 bahkan ketika undercover 2 yang dikaitkan dengan keraguan dia terhadap ijazah SD, SMP, SMA dan singgungannya perguruan tinggi gitu. Sejak kan. itu pula Sejak TPUA itu, sudah terlibat. TPUA sudah terlibat sebab setelah itu saya sendiri pribadi enggak ya, karena belum terlibat. Tapi teman-teman TPUA itu sudah menjadi kuasa hukum dari Bambang Tri untuk melakukan gugatan hukum. Jadi sebetulnya dari tulisan, jangan sampai tulisan hanya sekedar dugaan, karangan gitu kan, wacana, dibawa ke ruang hukum untuk adanya kepastian hukum gitu. Maka TPUA menjadi kuasa hukum. Nah, masuklah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baru juga masuk, persidangannya masih dini, ditangkep. Gitu Pak, awal muasalnya gitu kan, awal-awalnya seperti itu. Ditangkap, dipidana, didampingi lagi oleh TPUA kan, proses pidananya. Ya sampai kepada keputusan dia tidak terbukti melakukan hoax terhadap ijazah, yang ada ujaran kebencian gitu dengan vonis Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Tidak terbukti itu juga karena proses persidangannya terhenti, tidak bisa dilanjut karena Pak Bambang Tri-nya ditahan. Enggak, ini proses yang pidananya. Setelah ditahan, diproses bersama Gus Dur kan, itu pertama terbukti putusan Pengadilan Negeri Solo gitu kan, hoax. Ini asli dibilang palsu. Itu 6 tahun tuh vonisnya. Tapi itu dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Semarang gitu kan, dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung bahwa soal ijazah nggak masalah. Yang masalah ujaran kebencian, muncul delik yang lainnya gitu. Itulah jadi asalnya 6 tahun jadi 4 tahun. Begitu, ujaran kebencian terhadap Bambang Tri berhasil menjebloskan beliau masuk ke penjara. Menjebloskan. Kira-kiranya kenapa nggak diulang ini ke 4 orang tokoh ini, Pak? Ujaran kebencian. Kenapa pakai penghasutan itu? Padahal nggak tahu ini ya. Mungkin dia melihatnya nggak tahu, itu pilihan dia. Ya gitu kan. Analisa hukum mereka. Analisa hukum mereka gitu ya. Karena sebetulnya mungkin pada konten yang kita ini yang 4 ini nggak terasa nuansa kebenciannya. Bahkan tidak ada gitu. Dari awal juga personal pun tidak ada. Personal aja nggak kenal, buat apa juga. Ketemu baru kemarin. Ketemu juga baru kemarin gitu. Dalam artinya dari awal objektif saja, bahwa misalnya Prof. Suryo gitu ya, atau Pak Rismon itu menganalisis dari segi aspek saintifik, teknologi gitu kan, soal digital forensik, pokoknya yang begitu-begitulah gitu kan. Berarti menarik nih gitu. Dan itu jadi bukti-bukti yang harus dikaji. Jadi bener enggak sih gitu ijazah Pak Jokowi ini asli? Kan pertanyaannya jadi begitu. Itulah yang diteruskan dalam proses-proses yang dilakukan oleh TPUA.